Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pada kali ini kita masih diberikan anugerah menjumpai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik mungkin sehingga bermanfaat untuk penguatan pribadi kita, juga bermanfaat untuk umat dan juga masyarakat. Ramadan kali ini adalah pengalaman kedua menjalani Ramadan dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita menjalani seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kewaspadaan, mengikuti edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sepanjang secara kesehatan sudah dimungkinkan, ya kita laksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Baik itu terkait dengan sholat berjamaah di masjid, di musola, di langgar, atau di tempat lain yang kita gunakan, kita laksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetap memakai masker, kemudian juga menjaga jarak. Yang sakit menunda dulu untuk ikut sholat berjamaah, baik sholat jamaah rutin, sholat Jumat maupun qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Demikian pula kegiatan-kegiatan seperti buka bersama dan lain-lain itu juga sebaiknya dilaksanakan dengan ukuran yang terbatas saja, jangan berlebihan, supaya ibadah kita tetap nyaman dan kesehatan kita tidak terganggu. Jamaah sekalian yang berbahagia, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran yang berisi petunjuk-petunjuk penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dalam pandemi COVID-19. Saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengajak warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk mentaati edaran tersebut, termasuk edaran yang terkait dengan jadwal imsa'iyah di jadwal sholat dan lain-lain yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, di mana pada tahun ini yang khusus adalah ada perbedaan waktu imsak dan waktu sholat subuh yang berdasarkan hasil munas tarjih Muhammadiyah. Waktu subuh itu tertunda atau ditunda 8 menit dari biasanya, dan jadwalnya sudah ada. Insya Allah pimpinan pusat Muhammadiyah sudah membuat jadwal itu.
Tapi saya memohon kepada seluruh jamaah Muhammadiyah penerapannya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Kita komunikasikan dengan masyarakat dengan penuh kebijaksanaan. Pemerintah Republik Indonesia insya Allah sudah memahami apa yang menjadi keyakinan Muhammadiyah. Oleh karena itu warga Muhammadiyah menerapkannya dengan tenang dan dengan bijaksana. Saudara sekalian yang berbahagia, Ramadan yang ibadah intinya adalah puasa, dan hakikat puasa adalah menahan diri. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah sekalian, prinsip menahan diri itu kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita dalami rangkaian ayat suci Al-Quran yang menyangkut tentang puasa, itu semuanya memerintahkan kepada kita sekalian untuk menahan diri. Dan menahan diri itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya komitmen dari dalam diri kita masing-masing, punya kemauan kuat dari dalam diri kita masing-masing. Sehingga perintah puasa pun bahasanya juga mengarah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kalimatnya bukan Allah mewajibkan, tetapi diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu artinya apa? Artinya ibadah itu terlaksananya dengan bagus ya kalau ada kemauan kuat dari masing-masing pribadi kita. Jadi puasa itu terselenggaranya, terlaksananya seperti apa, itu sangat bergantung kepada kemauan masing-masing pribadi. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Jadi akan puasanya menjadi bagus dan berpahala atau tidak, itu sangat bergantung kepada kemauan pribadi masing-masing. Itulah sebabnya kalimatnya sekali lagi kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Seolah-olah itu yang mewajibkan diri kita masing-masing. Nah, kalau yang mewajibkan diri kita masing-masing, itu berarti kan sumbernya adalah kemauan internal dari masing-masing individu yang beriman itu. Nah, ini kita terapkan. Nah, dengan puasa kita betul-betul dituntut untuk mampu mengendalikan diri, menahan diri, termasuk menahan diri untuk tidak merasa hebat, untuk tidak merasa saya selamat saja meskipun tidak pakai masker, menahan diri untuk tidak sombong, untuk tidak merasa paling pinter, menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya, yang tidak jelas kebenarannya, menahan diri untuk tidak memposting berita yang tidak berguna gitu. Ini kalau tidak diingatkan itu sering orang kebablasan. Jadi sekarang di zaman milenial, di mana teknologi komunikasi dan informasi itu demikian terbuka, demikian bebas, itu orang siapapun bisa membuat berita. Nah, ini kalau tidak masing-masing kita menahan diri, itu akan bisa berbahaya. Karena tidak semua orang itu punya kemampuan dan kapasitas, kompetensi untuk membuat berita. Nah, sehingga kalau tidak dilakukan oleh ahlinya, berita itu sangat berpotensi
untuk disalahpahami oleh objek berita itu. Nah, maka mumpung di bulan puasa itu kita mengendalikan diri, menahan diri dalam urusan komunikasi, dalam urusan penyebaran informasi. Nah, bentuk menahan diri itu termasuk kita bersikap kritis dan selektif terhadap informasi dan ajaran yang sampai kepada kita. Sebagaimana pesan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan ajaran, mendengarkan ujaran, mendengarkan informasi, perkataan, pernyataan, dan yang sejenisnya, kemudian mengikuti yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang berhidayah dan cerdas itu adalah orang yang terbuka, mau menerima ajaran dari mana saja, tetapi kemudian dikritisi, disimak, diteliti. Setelah diteliti, di antara yang baik-baik itu dia mengikuti yang terbaik. Jadi orang yang beriman itu idealnya bersikap kritis, selektif, kemudian memilih yang terbaik dari segala macam informasi yang sampai kepada kita, sekaligus siap berubah ketika kita itu berada pada situasi yang memang tidak seharusnya. Jadi kalau kita terlanjur salah, ya siap berubah untuk mengikuti jalan yang benar gitu. Jangan beguguk makutowaton, gekeng terhadap apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Itu namanya jumut. Orang yang jumut itu orang yang tidak mau berubah, orang yang hanya mengikuti kebiasaan dari nenek moyang, sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Dan jika dikatakan kepada mereka supaya mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah berupa kebenaran, diturunkan oleh Allah kebenaran itu kepada Nabi Muhammad, mereka menjawab, kami cukup mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Lalu Allah mengatakan, apakah kamu tetap mengikuti nenek moyangmu juga, meskipun nenek moyangmu itu orang-orang yang tidak berilmu dan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Nah, orang jumut itu meskipun sudah ditunjukkan ajaran yang benar, meskipun sudah ditunjukkan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau berubah. Nah, orang-orang seperti ini berbahaya, bisa menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Jadi orang jumut itu seperti air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Kalau air itu menggenang tidak mengalir, bisa menjadi sumber penyakit. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman, terhadap berbagai macam ajaran dan informasi, bersikap kritis dan selektif. Dan kalau kita itu sudah terlanjur berada di jalan yang kebetulan tidak benar, kita siap berubah untuk mengikuti jalan yang benar. Itulah yang seharusnya dilakukan, sikap yang diikuti oleh orang-orang yang beriman yang sekarang ini sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, berpuasa juga menahan diri dari sikap berlebihan. Orang boleh bersemangat, tetapi tidak boleh kehilangan akal sehat. Nah, itulah yang rangkaian ajaran
dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa itu. Sehingga di sana disebutkan kalau orang itu sakit atau bepergian maka diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau dia orang yang kuat maka dia berkewajiban menggantinya pada hari yang lain. Tapi kalau dia itu orang yang benar-benar sakitnya itu tidak memungkinkan untuk berpuasa atau keadaannya tidak memungkinkan berpuasa, dia diperintahkan untuk menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Sekali tidak berpuasa, memberi makan untuk keperluan makan sehari seorang miskin. Tapi ini jangan pelit juga. Kalau Anda itu termasuk orang yang punya kelebihan, memberi lebih kepada orang miskin itu jauh lebih bagus, lebih terhormat dan lebih beradab gitu. Jangan minimalis di dalam menolong orang lain. Nah, inilah ibadah dalam Islam yang luar biasa. Tidak ada ibadah selain puasa yang penggantinya adalah seperti dalam puasa ini, diganti dengan fidyah ya. Puasa itu kan ibadah kepada Allah, tetapi penggantinya bukan dengan ibadah langsung kepada Allah. Misalnya tidak puasa sehari diganti sholat berapa rakaat, itu tidak, tetapi diganti dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah luar biasanya ajaran Islam. Ketekunan beribadah kepada Allah tetap terpelihara, tetapi kebagusan bergaul dengan sesama manusia harus tetap terjaga. Artinya apa? Kebagusan ibadah kepada Allah harus tercermin dalam kebagusan hubungan dengan sesama manusia. Itulah hikmah dari digantinya orang yang tidak sanggup berpuasa dengan membayar fidyah. Tidak sanggup berpuasa karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengqadha puasa, maka diganti dengan fidyah. Semangat ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Islam mengajarkan kepada kita untuk beribadah secara proporsional. Berlebihan itu dalam beribadah tidak dibenarkan. Sehingga tadi dikatakan orang yang sakit atau bepergian itu diberi keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Beribadah jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak kuat ya tidak dilakukan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki kamu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan. Jadi proporsional, wajar, manusiawi, itulah ajaran Islam. Nah, sehingga pada ayat yang ke-187 itu Allah menjelaskan bahwa diperbolehkan bagimu pada malam hari untuk kumpul dengan istri gitu. Ini kan ajaran yang sangat manusiawi. Sebab secara umum tidak mungkin manusia kok dibatasi dalam berhubungan dengan istri ya selama 1 bulan. Wah, itu yang normal tidak kuat gitu. Nah, Allah memahami itu, memahami kenyataan manusiawi itu. Nah, sehingga tidak diizinkannya menggauli istri itu hanya pada siang hari. Nah, setelah berbuka puasa, itu diberi kesempatan yang leluasa untuk melaksanakan kewajiban manusiawi antara suami dengan istri. Jadi betul-betul Allah itu memberikan ajaran yang sangat manusiawi, yang sangat pas untuk kepentingan manusia.
Sekali lagi, meskipun dalam beribadah Islam tidak memperkenankan untuk berlebihan, menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, itu sama sekali tidak dibenarkan. Nah, itulah hal penting yang perlu kita laksanakan dalam ibadah puasa di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi, tidak boleh berlebihan. Kita mengikuti ketentuan yang sewajarnya. Termasuk di depan sudah saya sampaikan, jangan karena semangat beribadah kemudian kita mengabaikan protokol kesehatan sehingga bisa merugikan tidak hanya diri sendiri tetapi juga bisa merugikan orang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalani segenap rangkaian ibadah di bulan Ramadan di tengah pandemi ini dengan lancar, selamat, dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.